Kematian Brigadir Esko yang saat ditemukan seolah-olah kasus bunuh diri mulai menemukan titik terang. Berdasarkan hasil olah TKP dan otopsi, maka kematian Brigadir Esko diungkapkan sebagai kasus pembunuhan. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh ayah korban. Berdasarkan informasi dari rekan korban dan kepolisian, kematian Brigadir Esko ini adalah kasus pembunuhan, mengingat kondisi tubuh korban yang penuh luka dan ada tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Ayah korban juga meyakini bahwa ada organ tubuh korban yang hilang. Tentu ini makin menambah rasa sedih, rasa sakit hati, rasa tidak percaya keluarga korban bahwa begitu teganya para pelaku melakukan hal ini. Berdasarkan hasil wawancara dengan Tribun Lombok, ayah korban menceritakan kronologi dari kehilangan sampai ditemukan, bahkan sampai kasus pengungkapan kasus ini ya. Bahwa korban ini hilang sekitar tanggal 19 siang hari begitu. Kemudian istri korban menghubungi ayah korban pada saat itu menyampaikan bahwa si korban ini belum pulang gitu ya. Sampai-sampai si istri korban ini datang ke polsek tempat korban itu bertugas pada maghrib begitu, namun korban tidak ditemukan dan istri korban disuruh pulang oleh ayah korban. Namun jeda beberapa menit atau 1 jaman, istri korban menginformasikan lagi ke ayah korban bahwa oh ini si Esko atau si korban ini sudah pulang karena motornya, tasnya sudah ada di rumah, meskipun si korban belum dilihat oleh istri korban ya. Ternyata berlanjut sampai besok paginya, si istri korban ini lagi-lagi menghubungi ayah korban, menyatakan bahwa ternyata korban ini tidak ada di rumah, meminta ayah korban untuk menanyakan rekan-rekan keluarga-keluarga bahwa apakah di sana ada si korban. Tentu pada saat itu ayah korban belum menaruh kecurigaan ya pada siapa pelakunya begitu. Kemudian 2 hari atau 3 hari sejak informasi kehilangan korban, ayah korban dan ibu korban datang ke rumah istri korban begitu, karena si korban itu kan tinggal bersama istri dan mertuanya begitu. Di situ di rumah istri korban pun orang tua korban ini sama sekali belum menaruh kecurigaan bahwa korban ini telah menjadi korban pembunuhan begitu. Pernah di satu ketika ayah korban bercerita bahwa sebetulnya saya kalau datang ke rumah ini, saya selalu sholat dan beristirahat di rumah adik iparnya si korban begitu. Tetapi saat itu setelah saya selesai wudhu, saya mau sholat, saya mau masuk ke ruangan itu atau mau naik ke ruangan itu, saya terdiam sejenak dan saya mundur begitu. Kok bisa tiba-tiba seperti itu, dan saya akhirnya memutuskan untuk sholatnya di dalam. Itu yang membuat saya menyesal kenapa saya tidak masuk ke ruangan itu waktu itu. Bisa jadi, ini pengakuan ayah korbannya, bisa jadi kalau saya waktu itu masuk ke ruangan adik ipar korban itu, bisa jadi saya menemukan jasad korban di situ. Ini berdasarkan informasi-informasi dari warga-warga atau pihak keluarga yang meyakini bahwa sebenarnya si korban ini telah dihabisi terlebih dahulu, disimpan jasadnya di kamar tersebut, baru dilakukan pembuangan tersebut. Tetapi hal ini masih belum ada media yang memberitakan secara resmi maupun informasi dari pihak yang berwajib itu belum ada. Tetapi ini adalah asumsi-asumsi liar. Oleh ayah korban juga menceritakan bahwa ada informasi di rumah istri korban atau di rumah mertua korban ini telah dipasang polis lain, ya, telah dipasang garis polisi di kamar yang disebut tadi dan di tempat-tempat yang lain, dan ternyata di situ ditemukan barang bukti juga berupa kayu, handuk anak korban ditemukan bercak darah, dan di situ juga ditemukan benda tajam seperti gunting. Oleh pihak kepolisian,
mengenai hasil olah TKP dan otopsi yang telah dilakukan, telah disimpulkan memang bahwa kasus ini adalah kasus pembunuhan murni. Cuman pengungkapan tentang sidik jari dan yang lainnya oleh ayah korban menyampaikan ini masih ditahan oleh pihak kepolisian untuk meredam emosi massa, begitu ya. Seandainya diumumkan oleh pihak kepolisian, mungkin emosi dan amarah warga itu tidak terbendung sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tentunya ini masih asumsi begitu. Tetapi yang paling penting saat ini adalah dari pihak kepolisian itu masih menunggu dari Mabes Polri hasil dari isi HP korban begitu ya. Masih sedang dibuka di Mabes Polri apa-apa barang-barang bukti yang terdapat di HP korban ya. Jadi asumsi masyarakat sekarang ini banyak yang berasumsi bahwa korban ini dihabisi atau dibunuh oleh keluarga terdekatnya. Tetapi ini tentu belum ada informasi resmi, baik itu dari pihak kepolisian, dari media pun belum ada yang memberitakan. Tetapi di media-media sosial banyak netizen-netizen yang menyampaikan hal yang senada. Karena apa? Karena di rumah istri korban itu telah dipasang polis lain.